Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Di video kali ini kita akan membahas seorang pria asal Jepang yang gak bisa dipenjara. Nah, gimana maksudnya tuh? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, let's get into the story. Tidak ada penjara yang bisa menghentikan pria ini. Setelah pintu penjara ditutup di belakang seorang penjahat, biasanya pintu tersebut tidak akan terbuka kembali sampai hukumannya selesai. Lain halnya dengan Yoshi Shiratori. Ia tidak melihat akan gunanya menunggu begitu lama di dalam penjara, karena faktanya dia berhasil mengatasi semua sistem keamanan yang ketat di berbagai penjara sebanyak 4 kali. Dengan demikian, dia tercatat dalam sejarah Jepang sebagai orang yang tidak dapat ditahan oleh penjara. Nah lo guys, penasaran gak? Kok bisa ya? Yes, semuanya akan kita bahas secara detail tentang bagaimana keahlian serta trik petualangan sang tahanan yang berhasil mengakali penjara secara berulang kali ini. So, tonton terus videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian guna nggak sih orang seperti Yoshi Shiratori ini dikasih hukuman penjara? Kami ingin dengar pendapat kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, let's get into the story. Yoshi Shiratori lahir pada tahun 1907 di Aomori, Jepang. Dia tumbuh dan melewati masa remajanya di desa tersebut. Saat beranjak dewasa, ia mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang dia sukai. Yoshi sangat sering bergonta-ganti pekerjaan. Semua pekerjaan yang dijalaninya selalu sangat berbeda dari pekerjaan sebelumnya. Sebagai contoh, ia pernah bekerja sebagai salesman di toko tahu. Kemudian, dia juga pernah pergi ke Rusia untuk melaut menjadi seorang nelayan. Di sana, ia menangkap ikan dan kepiting untuk kemudian dijual. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Yoshi ini adalah tipikal orang yang mudah bosan, sehingga dia merasa harus terus-menerus mencoba suatu hal yang baru. Namun suatu ketika, Yoshi menyadari bahwa ternyata dia tidak benar-benar ahli dalam hal apapun yang dia lakukan. Di saat itulah, dia mulai mencoba mencari nafkah di jalan yang tidak baik, yaitu dengan berjudi dan mencuri. Sebenarnya, Yoshi tidak pernah melakukan kejahatan yang dapat dikatakan sebuah kejahatan yang serius. Namun, akibat lingkungan pergaulannya yang tidak baik, di mana dia memiliki banyak teman dan kenalan kriminal penjahat kelas kakap, suatu saat Yoshi dituduh telah melakukan perampokan disertai pembunuhan oleh salah satu kenalannya. Meskipun pada saat itu Yoshi tidak benar-benar terbukti bersalah dalam tuduhan tersebut, namun pada tahun 1936 di usianya yang ke-29 tahun, Yoshi akhirnya dijebloskan ke penjara di desa Aomori, yakni di kampung halamannya sendiri. Tentu saja Yoshi seperti mungkin semua tahanan lainnya tidak ingin tinggal di dalam penjara dalam waktu yang lama, sehingga dia mulai membuat rencana untuk melarikan diri. Untuk melakukan hal ini, ia dengan cermat mengamati rutinitas harian para penjaga penjara dari dalam selnya selama beberapa bulan dan juga menghafal setiap hal kecil. Setelah Yoshi tahu persis kapan dan berapa lama para sipir tidak terlihat, dia melepas kawat logam yang berfungsi sebagai pegangan ember mandi, kemudian membengkokkannya dan menggunakannya untuk membuka kunci selnya. Sebelum itu, dia juga meletakkan sebuah papan di tempat tidurnya sebagai samaran, sehingga terlihat dari luar seolah-olah dia masih berada di tempat tidurnya dan sedang tertidur. Setelah itu, dia benar-benar berhasil melarikan diri dari penjara tanpa diketahui oleh siapapun. Namun perjalanan Yoshi menuju kebebasan tidak berlangsung lama. Dia tidak memiliki uang sepeser pun, sehingga cepat atau lambat, ia harus segera mendapatkan uang dan mencari persediaan makanan di suatu tempat. Jadi, dia mencoba mencuri makanan dari sebuah rumah sakit. Dalam prosesnya, ia kembali tertangkap. Hanya 3 hari setelah pelariannya, ia kembali berakhir di penjara Aomori, di mana ia harus menghabiskan beberapa tahun di bawah pengamanan ketat hingga tahun 1942 ketika diputuskan bahwa Yoshi harus menerima hukuman yang lebih berat atas pencurian dan pelariannya. Pada tahun 1942, Yoshi kemudian dipindahkan ke penjara Akita untuk menjalani hukuman maksimal, yakni penjara seumur hidup. Di penjara tersebut, ia ditempatkan di sebuah sel khusus tahanan yang dianggap benar-benar anti pelarian. Sel yang dirancang khusus untuk para pelarian yang licik ini memiliki langit-langit yang sangat tinggi, dinding yang terbuat dari tembaga halus, dan hanya memiliki sebuah jendela kecil di bagian atasnya. Namun demikian, dengan hanya berlatih beberapa malam, Yoshi berhasil memanjat dinding tinggi penjara dan mencapai jendela kecil tersebut. Kayu dari bingkai jendela sudah lapuk. Dengan mudahnya Yoshi melonggarkannya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya dia berhasil membuka jendela tersebut.
Yoshi sadar betul bahwa para penjaga akan mendengarnya apabila dia naik ke atap untuk melarikan diri melewati para sipir yang sedang berjaga di sana, sehingga dia menunggu sampai suatu malam ketika terjadi badai dahsyat hingga akhirnya ia dapat melarikan diri tanpa diketahui di dalam dinginnya badai salju. Polisi Jepang mengalami kesulitan untuk dapat menemukan Yoshi kembali. Pencarian dilakukan di mana-mana namun hasilnya nihil. Hingga 3 bulan kemudian, entah apa yang dipikirkannya, Yoshi memutuskan untuk pergi ke rumah salah satu penjaga penjara yang ia kenal saat ia masih berada di dalam tahanan. Penjaga itu adalah satu-satunya orang yang baik kepadanya selama dia berada di penjara. Oleh sebab itu, Yoshi mengharapkan bantuan darinya. Yoshi ingin bergabung dengannya untuk melawan ketidakadilan sistem peradilan Jepang. Sayangnya, penjaga itu memanggil polisi dan Yoshi kembali lagi tertangkap. Pria berusia 35 tahun ini kemudian dipindahkan ke penjara Habashiri, penjara paling utara dan paling keras di negara Jepang. Di sini, Yoshi dipaksa untuk duduk di lantai, di dalam sebuah sel terbuka dengan suhu yang sangat dingin. Para penjaga tidak segan untuk memukulinya apabila dia berani berdiri. Selain itu, selama berada di sana, dia harus selalu mengenakan borgol yang dibuat khusus secara permanen. Yang membuat para penjaga tercengang, suatu hari dengan sangat mudahnya Yoshi berhasil membuka borgolnya tepat di depan mereka. Jadi pada akhirnya kepala penjaga penjara membuatkan borgol secara khusus dan hanya boleh dibuka seminggu sekali saat Yoshi diizinkan mandi. Borgol itu sangat aman sehingga penjaga akan membutuhkan waktu hingga 2 jam untuk setiap kali membukanya. Selain itu, ia juga dipasangkan borgol gelang kaki. Karena Yoshi ingin hidup dalam kebebasan lagi, dia mengembangkan rencana pelarian baru, yakni tanpa ada yang menyadari, secara rutin ia menuangkan sedikit sup miso pada bagian tertentu dari borgol tangan dan gelang kakinya tersebut sehingga logamnya perlahan-lahan berkarat. Pada tahun 1944, Yoshi akhirnya berhasil menghancurkan rantai dan memanfaatkan malam hari ketika seluruh penjara berada dalam keadaan gelap gulita akibat Perang Dunia Kedua yang masih sedang berlangsung pada saat itu untuk melarikan diri. Yoshi mendislokasikan kedua tulang bahunya agar badannya dapat masuk melalui celah kecil yang digunakan sebagai pintu makanan. Pria Jepang tersebut berhasil meninggalkan penjara tanpa diketahui siapapun dan menghabiskan 2 tahun berikutnya bersembunyi di sebuah tambang yang telah ditinggalkan tersembunyi jauh di pegunungan. Suatu hari, Yoshi terpergok ketika sedang mencuri tomat di ladang pertanian di dekat tempat persembunyiannya. Yoshi tertangkap oleh petani, kemudian petani tersebut menyerangnya. Yoshi melawan dan tanpa sengaja menikam petani tersebut hingga menyebabkan petani meninggal. Singkat cerita, kejadian ini membuatnya kembali di penjara setelah 2 tahun bebas. Atas tindakannya, Yoshi kini tidak lagi menerima hukuman penjara, melainkan langsung dijatuhi hukuman mati. Hingga saat itu tiba, ia akan menjalani hukuman di sel dengan keamanan tinggi di penjara Sapporo. Sekali lagi, terdapat dinding yang sangat tinggi dan licin serta 1 jendela di atap. Namun jendela di atap itu sangat kecil, sehingga kepala Yoshi pun tidak akan muat untuk melewatinya. Karena para penjaga berpikir bahwa narapidana itu tidak mungkin melarikan diri, mereka bahkan tidak memborgolnya. Kesalahan mereka adalah hanya berkonsentrasi pada kemungkinan pelarian melalui atap. Di dalam sana, Yoshi sudah menyusun rencana baru untuk pelarian selanjutnya. Yoshi menggunakan mangkuk supnya sebagai sekop untuk menggali tanah di ruang tahanannya. Secara sabar, ia membuat sebuah terowongan yang terhubung ke bagian luar tembok ruang tahanan. Hingga akhirnya, ia berhasil lolos untuk keempat kalinya pada tahun 1947. Setelah 1 tahun dalam pelarian, Yoshi sedang berjalan-jalan di sebuah taman ketika dia bertemu dengan seorang polisi yang ramah. Polisi itu menawarinya sebatang rokok. Karena hal ini, Yoshi sangat terkesan dengan kebaikan hati polisi tersebut. Sehingga ia kemudian secara sukarela memberitahukan siapa dirinya sebenarnya dan polisi itu pun kemudian menangkapnya. Maka sekali lagi pria Jepang itu dijebloskan kembali ke penjara. Namun kali ini keberuntungan memihak kepadanya. Saat kasusnya disidangkan kembali di pengadilan, hakim memutuskan bahwa serangannya terhadap petani tersebut adalah sebuah upaya untuk membela diri dalam perkelahian. Oleh karena itu, hukuman matinya kemudian diringankan menjadi 20 tahun penjara dan kali ini dia dikurung di penjara Fuchu di Tokyo. Pada tahun 1961, setelah 14 tahun, Yoshi kemudian dibebaskan karena dianggap berkelakuan baik selama berada di dalam tahanan. Setelah bebas, ia kembali ke kampung halamannya di Aomori, tempat istri dan anaknya tinggal.
Istrinya yang hampir tidak pernah ia temui selama pernikahan mereka karena ia kerap kali dipenjara, ternyata telah beberapa tahun meninggal dunia. Setelah itu, Yoshi Shiratori berjuang selama sekitar 10 tahun dalam kebebasan dengan berbagai pekerjaan sampai akhirnya dia meninggal akibat serangan jantung pada tahun 1979 di usia 71 tahun. Abunya dikuburkan di Gunung Fuji oleh seorang tetangga baik hati yang merawat Yoshi di saat tahun-tahun terakhirnya. Karena pelariannya yang spektakuler, Yoshi Shiratori masih dianggap sebagai tokoh non-hero legendaris dalam cerita rakyat Jepang. Selama pelariannya, ia terkadang harus berlari hingga 120 km dalam satu hari dan berkat kemampuannya yang sangat pandai dalam menentukan arah, ia selalu dapat menemukan jalan kemanapun tujuannya. Museum Penjara Abashiri bahkan memiliki sebuah monumen yang didedikasikan untuk seorang Yoshi Shiratori dan juga terdapat buku, blog, serta film dokumenter tentang pelarian sang pria legendaris ini, pria yang tidak dapat dihentikan oleh penjara. Baiklah teman-teman semuanya, sekian akhir kisah kali ini. Coba tuliskan kepada kami di kolom komentar metode mana yang akan kalian lakukan untuk dapat keluar dari penjara. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa lagi di kisah story epic lainnya. See you later guys!